Datang kembali di kelas Physics EM. I'm so sorry that 2 weeks ago and a week ago, last week sama minggu sebelumnya, Mister nggak bisa ngajar ya. Because yang pertama adalah mati lampu dan yang kedua Mister sakit tuh, jatuh sakit. Aduh, udah ngungsi, sakit pula. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Kalian jaga kesehatan ya. Well, anyway, before we start our class today, I want to make sure that my voice is clear enough for you. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Yeah. Clear. Okay, good. And the second things, I need you to prepare your notes and pen first before we start. Please prepare your notes and your pen. Well, great. Thank you, Hafi. Please, the others, show your notes and pen via camera so I can see and I can make sure that you have prepared. Iki cuman kelihatan foto kau. Backgroundnya doang kelihatannya, Ki. Adam, where's your notes? Adam? Kok kembali gitu, Ki, kamu, Ki? Baru bangun, Sir. Astagfirullah. Oh, agak lag ya di situ ya, Adam ya. Oke, mungkin bisa cari tempat yang lebih kencang koneksinya. Oh ya, ada Fadil. Welcome, Fadil. Ya, Sir. Ya, nambah, Sir. Sir, Mister, nonton aja, Sir. Can you show your notes? Sir. Yeah. My nose. Notes. No. Note. Ya, notes. Oke, thank you. Sir. Ya, gimana, Ki? Nonton film aja, Sir. Lama udah nggak nonton film, Sir. Alamak, kan kamu di rumah nonton film terus. Hanif, where are you, Hanif? Yes, sir. I am in home. Have you prepared your notes? Yes. Done. Okay, great. Radi, welcome, Radi. Radi, are you there? Ya, sir. Okay. Well, let's start with a prayers. Mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Let's pray, begin. Finish. I will share my screen to you all. Can everyone see my PowerPoint? Ya. Saya, good. Oke, mari kita pemanasan dulu dengan beberapa vocab English ya, which will be related to our materials today. Mari, what we got here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mari kita baca kata-kata ini satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama ini. Please activate your microphone. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Motion. Oke, ulangi lagi. 1, 2, 3. Motion. What is the meaning of motion? Gerakan. Gerakan. Great. The second one. How do you read it? Periodic. What is the meaning of periodic? Masa, Sir? Waktu, masa. Waktu masa. Well, ada hubungannya dengan waktu masa. Lebih tepatnya adalah
berulang. Periodik, berulang. Periodik ini, sir, di bahasa Inggris, sir, orang datang bulan, sir. Period, Ki. Itu period. 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 Oh. On period cuma namanya ya. aja. Makanya namanya period tuh artinya apa? Oh, berulang nih. Biasanya itu untuk istilah menstruasi kalau cewek ya. I'm on my period. Maksudnya period apa? Period menstruasi gitu. Karena berulang-ulang. Oh, The third one. How do you read? Likely. Likely. What is the meaning of likely here? keberuntungan. Seperti, Ustaz. Apa? Seperti mirip, Ustaz. Oh, seperti ya. Bukan. Jadi like, kalau like doang itu suka, is like itu seperti. Nah, kalau likely ini artinya beda lagi nih. Sangat Sering. suka. Sering. Iya. Sering. Kayak often gitu, Ustaz. Kayak often ya, often. Ya, often juga sering ya, sama likely. Unlikely? Ya, mirip unlikely. Kebalikannya, sir. Kebalikannya sama Mirip. likely kan ada Jarang. jarang. Sinonimnya adalah Jarang. Seperti rarely. Sinonimnya unlikely. Ini biasa likely sama unlikely ini dipakai untuk ketika menyatakan seberapa sering sebuah kecelakaan terjadi. Atau seberapa mungkin suatu kejadian terjadi gitu ya. Nggak harus kecelakaan sih. Oke, continue. Please read. Frequent. Frequent. What is the meaning of frequent? Frekuensi. 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 No, kalau frekuensi itu ya ada hubungannya sih sama frekuensi. Kalau frekuensi itu ada Getaran. Getaran tuh vibrating, bahkan. Getaran vibrating. frekuensi. Nah, ada ini. Kalau frequent itu sama kayak likely. Likely dan periodic ini digabung jadi frequent. Sering juga. Frequent. Nah, kalau yang terakhir, coba dibaca. Vibrating. Vibrating ya. Vibrating. Apa tadi? Bergetar. Bergetar. Ini ada ing-nya ya, bergetar. Kalau getaran? Vibrant. Vibrant. Vibration. Nah, kalau ada an-nya ini berarti dia kata benda gitu ya. Nah, sekarang ngomong-ngomong tentang motion, periodic, frequent, vibrating. Mari kita awali aktivitas kita dengan put your hand on the chest. Yeah, everyone please put your hand on the chest. Seperti gambar tuh ya, letakkan telapak tangan kalian di dada. Sudah semua? Sudah semua? Ya, sudah, Sir. Sudah, sir. Kerasannya dak dikduk, sir. Oh, baru mau Mister tanya. Ada. Do you feel something with your hand? Yes. Dak dikduk ya? What is that? Detak jantung. Detak jantung. Exactly. Heartbeat. Heart rate. Kalau bukan heart rate ya, heartbeat. Beat. Detak tuh beat, heartbeat. Kalau heart rate itu detak apa namanya? Rata-rata detak jantung kan artinya, sir? Apa? Heart rate. Iya. Heart rate itu bukan rata-rata, tapi laju detak jantung seberapa cepat gitu. Rate itu seberapa cepat. Nah ini ya kurang lebih ya. Nah, mari kita lihat animasinya. Gimana sih gerakan jantung tuh? Kok bisa dak-dik-dik? Nah. Kelihatan gerak nggak jantung di ini layar? Itu kelihatan, sir. Kelihatan ya? Kalau menurut kalian gerakan jantung yang kayak gini nih sebutannya apa ya? Detak kayaknya. Detak. Oke, itu kata umumnya. Ya. Detak, denyut, ada lagi? Vibrant. Ya, vibrant. Ya mirip-mirip lah ya. Benar kan? Tapi kalau vibrant itu lebih ke, kalau pakainya an ya, vibrant itu lebih ke warna ya, warna cahaya. Kalau ini vibrate, bukan vibrate. Vibrate. Ya,
Kalau yang kalian bilang detak, denyut, tadi kalau di fisika namanya gerak vibrasi atau osilasi. Wah, jangan bilang nih disuruh ngitung detak jantung nih, Sir. Atau vibrasi. Aduh. Atau bahasa Indonesianya getaran. Gitu ya. Ini gerak yang kayak gini nih. Kayak gitu. Salah satu contohnya. Loh, getaran kalau gerakan yang lain selain jantung ada nggak, Sir? Ada. Nih contohnya. Apa ini? Gambar apa ini? Lonceng. Apa itu, Sir? Lonceng. Oke, Bola apa? gantung. Bola gantung. Yang biasanya buat ngukur suara gitu, Sir. Getaran kah? Ngukur getaran. Oh, bisa, bisa. Iya, gue getaran bisa. Ini buat menghipnotis juga bisa. Apa? Lupa namanya tadi. Bandul namanya ya. Nah, bandul. Oh, bandul. Sesimpel itu ya, bandul. Kalau iki ini bandel. Next, contoh lain. Nah, ini kalau kalian kedinginan nih. Sir, sampai- itu sering kayak di bawah jam gitu, Sir. Jam yang di... Oh, ini ya, bandel ya. Iya, ada yang di bawah jam, ada juga. Nih, contoh lain gerak getaran gitu ya. Kayak menggigil. gigi kalian kalau pas kedinginan pernah nggak sampai giginya gerak? Oh, gitu. Kayak gini ya. Giginya ini geraknya Menggigil. bisa disebut getaran. Next. Kayak pegas kayak gini juga contohnya. Per. Per. Itu getaran. Coba, sudah ada 4 contoh nih Mister kasih nih ya. Gerak jantung, gerak bandul, gerak gigi orang yang kedinginan, gerak pegas, atau gerak per. Nah, dari yang kalian lihat 4 contoh ini, pasti ada sesuatu yang sama dong, ya nggak sih? Ada sesuatu yang sama tentang gerakannya, makanya mereka bisa disebut gerakan. Nah, kira-kira nih, apa karakteristik getaran? Apa ya? Dari keempat gerakan ini, ada sesuatu yang sama tipe gerakannya. Nah, apa itu? Kesamaannya apa ya? Nah, itulah disebut karakteristik. Apa karakteristik getarannya? Berarti ya, yang bisa disimpulkan dari sini. Come on, you can share your thought, you can share your opinion. Kira-kira kenapa ya? Kok gerakannya keempat contoh ini bisa disebut dengan getaran? Karakteristik getaran itu apa ya? Apa kesamaan dari keempat gerakan ini? Any idea? Berulang-ulang. Geraknya Berulang-ulang. Satu frekuensi sama Fadil. terus. Satu frekuensi apanya nih yang sama nih? Itu gerakannya sama terus, nah nggak ubah-ubah. Oh, nggak berubah-ubah. Gerakannya ya berulang-ulang tadi ya. Gerakannya Iya. berulang-ulang. Nggak berubah-ubah gerakannya. Ya gitu-gitu aja terus, tapi berulang-ulang gitu ya. Atau kita sebenarnya gerakannya konsisten. Ada lagi? Baru Fadil nih tadi nih. Barangkali Iki. Iki, any idea Iki? Apa yang sama nih dari keempat gerakan ini? Sama-sama bergetar, Sir. Sama bergerak. Ah ya, bergetar tuh yang kayak gimana nih? Kok ini bisa disebut bergetar gitu? Gerakannya emang kayak gimana sih? Coba deskripsikan. Yang menggigil itu kan, Sir, itu bergetar, Sir. Ini juga bisa disebut bergetar nih, bandul nih. Bentar. Nah, kira-kira apa yang sama dari menggigil sama bandul? Tadi menurut Fadil ini berulang-ulang gerakannya. Terus konsisten. Berulang-ulang, Sir. Udah berulang-ulang. Oh, saya ini aja, Sir. Yang per aja, Sir. Gimana yang per? Kalau naik turun kan, Sir, per kan bergetar, Sir. Oh ya, ini emang bergetar. Ini keempat ini,
ini bisa disebut bergetar semua. Iya. Ya, apa kesamaannya? Nah, cari kesamaannya antara satu dengan yang lain. Kalau menurut saya, Sir, yang Ya. turun kan, Sir, sama-sama turun atas ke bawah kan, Sir. Ya. Kalau gigi kan naik atas ke bawah juga, Sir. Oke, terus kalau ini Yang mana? bandul? Yang bandul. Sama bergerak. Tapi dia nggak ke atas ke bawah tuh, dia kanan kiri. Iya, kalau yang per kan atas ke bawah. Kalau yang bandul kanan kiri. Nah, apa yang membuat sama bandul sama per kok sama-sama disebut getaran ya? Sama getarannya, Sir, tapi beda arahnya, Sir. Oh, gitu ya. Kalau misalnya, iya sih. Coba. Benar, Sir. Ya, Sama iya benar, tapi benar. beda arah ini, Sir. Arah geraknya, Sir. Oke, arah geraknya kan itu kan perbedaannya ya. Nah, Iya. kesamaannya apa nih? Berulang-ulang, gerakannya konsisten. Kok saya bingung ya, Sir? Oke, Mister kasih nih, ada satu lagi. Gerakan konsisten ini bisa dituliskan sebagai gerakannya bolak. Nah, kalau yang gerakan konsisten, per sama yang bandul, Sir. Soalnya geraknya sama. Iya, Nah, per sama bandul ini sama menggigil juga nih, konsisten nih. Itu kan kalau menggigil kan kadang-kadang, Sir. Oh, kadang-kadang. Detak jantung konsisten juga. Konsisten, tapi kalau kita berlari nggak konsisten, loh, Sir. Tapi kan tetap berdetak kan? Iya, tapi kan detaknya beda, Sir. Lebih Oh kencang iya, berlari, Sir. kan kita berbicaranya adalah pada suatu kondisi. Ini kalau bandulnya didorong lagi ya makin kenceng lagi kan, sama kayak gitu. Gerakan konsistennya bisa Mister istilahkan dengan bolak-balik ya. Jadi kalau kalian lihat di per itu bolak-balik ya, naik turun lagi, naik lagi turun lagi, sebagaimana dengan gerakan gigi yang menggigil ini. Kalau gerakan bandul kanan kiri. Kalau detak jantung bolak-baliknya gimana? Kanan kiri juga, Sir. Atas bawah tapi, Sir. Kembang kempis namanya ini ya. Jadi nggak harus arah. Bolak-baliknya itu bisa kembang kempis gitu. Itu. Jadi karakteristik getaran itu ada setidaknya 2 ya. Bolak-balik dan berulang-ulang. Oke. Nah, sekarang Mister punya beberapa contoh gerakan nih. Dari karakteristik ini, bolak-balik dan berulang-ulang, manakah di antara 1, 2, 3, 4, 5 gerakan ini yang bisa disebut dengan getaran? Mana saja? Yang malu-malu ngomong bisa dijawab di kolom chat ya. Think about it. Mana nih yang bisa disebut getaran? Radi mungkin? Halo Radi? Ya, Sir, apa, Sir? Menurut kamu ini mana aja nih yang bisa disebut dengan getaran? Yang nomor mana aja? Bisa dituliskan di kolom chat ya. Hanif. Nah, itu, Sir. Tuh di kolom chat, Sir. Ya, oke. Tulis di kolom chat ya. Hafi, Adam, silakan ditulis di kolom chat. Nomor Saya berapa aja? 134, Sir. 134 ya? Iya. Oh gitu, oke. Hanif juga nih 134. Yang lain setuju? Iki 134, Hanif 134, 134. Setuju semua nih? Oke, agree ya, baik. Kenapa yang nomor 2 bukan getaran? Kenapa yang nomor 2 ini bukan getaran ya? Bukan, Sir. Gerak Kenapa? jatuh, Sir. Jatuh. Gravitasi, Sir. Gravitasi, tarikan gravitasi itu, Sir. Oh gitu ya. Jatuh.
Geraknya Tapi sama. nggak jatuh doang gitu ya, nggak ada Bener. Nggak ada pantulan. bolak-balik. Oh. Nah, Kalau anak panah ditembak ke atas, Itu pegas, Sir, bukan Gas. getaran. pegas kan bisa jadi getaran nih. Itu kan ditarik, Sir. Nancap, Sir. Nancap, Oh, Sir. anak panah. Anak panah tuh yang mana nih? Yang lurus apa yang busur? Anak panah. Oh, bergetar, Sir. Kalau dia kena target, belakangnya bergetar. Oh iya, bisa. Bisa kan, Sir? Bisa. Kalau gitu gue juga bergetar, Sir, jatuh. Oke, berarti kita kasih batasan ya nomor 5 ini ya. Kalau anak panah ditembak ke atas, kalau nggak ada targetnya, getar nggak dia? Nggak. Bergetar. Nggak ya. Baru kalau kena target dia bergetar. Bisa itu bergetar juga pas kena target ya. Oke, great. Nah, ini udah banyak nih contoh nih, Mister tadi udah ngasih 4, ini kalian udah menemukan 3. Coba cari lagi contoh lain yang merupakan getaran ya. HP saya bergetar, Sir. Dia nelpon. Oh iya, HP yang nelpon. Good. Apalagi selain HP ketika ditelepon atau di chat atau di SMS? Gong dipukul. Bergetar. Gong dipukul. Oke. Drum. Drum. Habis Drum itu dia apa? Dipukul. Ya, yang lain dong. rebana. Habis itu yang di musola itu apa? Dung. Bas. Ya, semuanya Oh, yang bisa. Beduk. Bass ya mirip-mirip lah kayak senar gitar lah, bass. Satu lagi yang lain apa coba? Gong dipukul, rebana dipukul. Nah, satu tipe. Apa? Satu lagi. Ada banyak loh. Ini, Sir, pakai sepeda di jalan batu. Oh, pakai sepeda jalan batu. Good. Ya, bisa. Getar, Sir. Bagus. Mancing ikan dapat ikannya Sir, bergetar juga Sir. Bener, misalkan ditarik saya getar langsung itu. Apa yang ditarik? Misalkan Misalkan- mancing ikan Sir, Misalkan ya, getarannya juga Sir. Oh, mancing ikan. ujungnya aja Ter, yang bergetar ujungnya aja. Oh, gitu ya. Bisa juga nih kalau kalian punya penggaris, bisa langsung kalian coba kalian letakkan di ujung meja, ujungnya kalian pukul, tuing, nah itu bergetar juga. Itu ya, oke sip, good, bagus. Konsep getaran aman. Nah sekarang, mari kita balik lagi ke ini, detak jantung ya. Letakkan lagi tangan kalian di dada, rasakan getaran jantung kalian. Hitung detak jantung kalian dalam interval waktu 30 detik. Ya, udah dirasakan? Gak kerasa, Sir, detak jantung saya. Enggak terasa, aduh. Fadil. Kamu tidak apa-apa, Nak. Ya, nggak apa-apa. Apa Del? Kok nggak terasa nih? Apa tanda apa ini? Pertanda apa ini ya? Berarti saya terlalu tenang, Sir. Weh, terlalu tenang. Hai. Kalau yang nggak kerasa, bisa ini ya. Bisa di pergelangan tangan. Kalau hati yang bergetar gimana, Sir? Itu beda lagi tuh. Itu bukan ranah fisika tuh. Itu ranah yang bahkan para saintis pun sampai sekarang belum menemukan formulanya. Wah, Beda. karena berat rahasia itu. itu bisa dijelaskan, Sir. Itu biasanya anak-anak sosial kayak kalian yang jago. Radi itu, Sir, Radi sering. Oke, udah semua. Pastikan bisa dirasakan ya. Di tangan loh, Sir. Di tangan nggak apa-apa. Yang dihitung denyut nadinya atau detak jantungnya ya, bukan waktunya. Ini Mister cuman ngukur aja ya, ngukur waktunya. Di sini ada timer. Oke, semuanya siap? Nah, Kita mulai ya. Silakan dihitung.
Silakan dihitung. Udah berakhir. Coba ketikkan hasil hitungan kalian di kolom chat. Tuliskan hasil hitungan berapa detak yang kalian berhasil hitung dalam waktu 30 detik di kolom chat. Silakan. 42. 44, 45, weh. Mana lagi nih? 38. Oh, Hafiz sangat tenang nih. 38. Baik. Fadil 42. Oke. Wah, Adam lebih tenang lagi nih. 35. Asram 39. Oke. Berarti saya panik lah, Sir. Enggak, itu normal tuh 40-an tuh. Gugup. 40-an tuh normal. Tapi kalau udah sampai waktunya serai jadinya cepat. Ya diburu waktu. keburu waktu. Bisa ya, keburu waktu kan ada waktunya, kalian jadi gugup makin cepat bisa. Gugup Serai, lihat waktu Serai. Kayak ujian aja. Lihat waktu aja gugup, apalagi nanti lihat calon mertua. Ih, Mister lihat mertua Sir. Yang sudah Mister nikah. berpengalaman Sama nih. mertua ya Sir. Aduh. Iya, alhamdulillah. Aduh. Sir gimana Sir ketemu dengan ibu Pengalaman. mertua Sir? Ya rasanya awalnya ya dak-dikduk gitu. Mungkin detak jantungnya ya 100 lah Sir. 60 lah. 60 dalam 30 detik. Well, anyway, yang kalian hitung tadi berapa detak jantung itu kalau diistilahkan dalam fisika itu namanya adalah jumlah getaran, ya, jumlah getaran. Nah, kalau detak jantung bisa terasa ya. Nah, kalau misal gerak yang lain menentukan jumlah getarannya kayak gimana ya? Ini contohnya ya. Kalau bandul menentukan jumlah getarannya itu dari kayak gini, kita ambil sebuah posisi, misal di sebelah atas ini ya. Ketika dia bergerak ke kiri dan ke kanan di titik yang sama lagi, itulah satu getaran namanya. Nah, itu namanya satu getaran ya. Dari titik misal ini A, sini B, yang sini adalah C. Jadi gerakan dari A ke B, ke C, ke B lagi, terus A ini adalah satu getaran. Bagaimana dengan pegas? Nah, kalau pegas naik turun nih. Misal posisinya di sini awalnya. Titik A, terus di paling atas. Titik B. Jadi dari A ke B ke A lagi itu disebut dengan satu getaran. Nah, jadi satu getaran itu entah apapun bendanya, dihitungnya satu getaran itu adalah ketika dari suatu posisi dia bergerak balik lagi ke posisi tersebut. Nah, itu satu getaran. Ya. Kalau detak jantung gimana posisinya? Nah, ini. Jadi kalian lihat awalnya dalam kondisi mengembang, terus ngempis, ngembang lagi, itulah satu getaran. Ya, jadi yang terhitung tuh ternyata banyak juga ya getarannya ya. 1 detik bisa lebih dari 1 getaran. Nah, ini misalkan ya. Sekarang kasusnya gini. Dalam 30 seconds, detak jantung saya itu bergetar 60 kali. Ini waktu sangat gugup ya, 60. Kan normalnya 40-an tadi ya. Ini waktu gugup, 60. Pertanyaannya adalah, selama 30 second ini, berapa jumlah getaran yang dilakukan oleh jantung Mr. Iwan? 60. 60, exactly. Ini 30 detik. Ya. Kalau 1 detik, berapa getaran? 2. 2, gimana tuh dapatnya? Bagi aja Sir. Berapa bagi berapa? 60 bagi 30 Sir. Oke, 60 bagi 30 ya. Karena yang ditanya 1 detik, ini makanya yang dibagi adalah detiknya. 2.
2 getaran per detik. Getaran per detik. Sekarang Mr. balik. 1 getaran memerlukan berapa detik? 0,5 detik. 0,5 detik. Gimana Asran caranya? 30 bagi 60. Sir. 30 bagi 60. Yes, exactly. Jadi kalau 60 kali itu memerlukan 30 detik, berarti kalau 1 kali perlu 30 per 60, setengah detik. HP saya bergetar sih, Sur. Ada orang salah telepon. Oh iya kah, diangkat dulu aja. Bisa diangkat, Sur. Cuman nggak dijawab ya, Sur. Angkat salah telepon, mau neror saya kayaknya. Oh gitu kah? Iya, Hati-hati loh, penipuan lagi marak sekarang. Saya tipu balik. Wah, kalau ternyata itu bukan penipu gimana? Nggak tahu, Sur. Dia nggak jawab. Oh nggak jawab. Ya sudah, kalau tidak kunjung ada jawaban, didoakan saja ya. Nah, Sir. Apa, Sir? Nggak jelas, Mister. Garing, Sir. Oh ya, maaf. Karena Iya. Mister udah pakai handuk tadi. Bapak ya, Sir. Sudah jadi bapak. Oke, anyway, yang kalian hitung tadi, dalam 1 detik ada 2 getaran, kemudian satu getaran memerlukan 0,5 second, ini ada istilahnya. Kalau yang pertama tadi ini disebut frekuensi, F. F, Periode. dan kalau yang waktu untuk 1 getaran itu disebut periode. Nah, mungkin banyak dari kalian yang sudah ahli nih di SMP gitu ya. Mungkin. Berarti 7 rumus, Sir. Bagi Nah, berarti rumusnya gimana kalau F? F sama dengan itu jumlah getaran apa, Sir? Iya, jumlah getaran. Tulis saja jumlah getaran. Bagi Hmm, waktu. waktu, ya benar. Kalau periode? Waktu bagi jumlah getaran. Oke, dibalik ya, tinggal dibalik. Good. Kalau mau ditulis huruf juga boleh, kayak gini kalau mau tulis huruf. Nah, tinggal disimbolkan aja gitu ya. NTTN. Silakan ditulis dulu aja. Sudah ditulis? Have you done? Take a note. Belum. Susah, Sir. Kok dikerjain? Oh, iki sudah ya. Fadil belum. Oke, silakan ditunggu. Selesaikan dulu. Oke, frekuensi itu satuannya ini ya. Mungkin ini ada hal yang baru. Hertz. Jadi hertz itu artinya adalah Yang di alat yang hitung jantung dokter-dokter itu lagi. ya itu hertz juga. Getaran per Radio, detik. Sir. Jadi getaran per detik itu hertz. Atau biasanya sepersekon. 1 getaran per detik, sorry. 1 getaran per detik itu hertz. Atau 1 per detik. Sepersekon ini hertz. Hertz. Hz. Getaran. Hertz. Hertz. Sudah? Nah, Oke, sekarang kita sudah mencapai ke penghujung, tinggal 2 slide lagi aja.
Kita latihan dulu, exercise, hitung-hitung. Tadi konsep getaran kalian cukup bagus. Sekarang kita latihan menghitung dulu. Nomor 1 dulu, silakan dikerjakan. Pelan-pelan ya, nomor 1 dulu aja. Sekalian deh, nomor 1 sama 2B. Yang nomor 2, yang B aja. 1 sama 2B. Silakan. Kalau sudah, bisa dituliskan di kolom chat ya jawabannya. Private tapi ya, private. Kalau sudah, bisa dituliskan di kolom chat private ke Mister. Silakan dikerjakan dulu. Mister ngecek kolom chatnya. Sir. Ternyata tadi cuma 7 orang ya. Wah, ini kayak kelas ini. Kelas gold tuh ya, kelas premium. Sir, maaf, Sir. Oh, sudah kah? Belum. Bisa balik ke slide sebelumnya lah, Sir. Sebentar. Oh, ke slide sebelumnya. Oke, silakan nih. Bentar. Dah? Dah, sudah. Oke. Kalau sudah, jawab di kolom chat private ya, tapi ya. Private. Ke Mister. Nomor 1 dan nomor 2B. Oke. Nomor 1 yang ditanyakan 2 ya, frekuensi dan periode. Oke, baru 2 orang yang mengirimkan jawaban. Masih Mister tunggu. Nomor 1 dan nomor 2B ya. Nomor 1 dan nomor 2B. Hanif, gimana Hanif? Sudah? Nomor 2B itu A-nya nggak langsung dicari nggak, Sir? Enggak kan, Sir? 2B kenapa? Itu harus mencari A apa enggak? Enggak harus, enggak harus. Enggak harus mencari A. Kan yang B ini sudah ada F sama itunya kan, Sir? Ya. Nah, Jadi nomor 2 itu semua data pokoknya. sama Yang dicari N. Cari N. Yang cari Berarti N. Ya, benar. kali lah, Sir. N. Ini dulu. Oh. Kali kan, Sir? Diubah. Dikali ya? Coba dulu aja, kerjain dulu aja. Kira-kira diapain ya? Dikali lah dia. Dikali lah. Diubah loh, diputar. Oh. Iya. Mencari banyak getarannya loh. Di sini frekuensi Diubah dengan berarti.
Berarti 2 kali 3, 6. 600. Ya, tahu ah. Oke, nomor 1, frekuensinya berapa? 3,3. 3,33 Oke, caranya? bagi 300 bagi 90. Oke, 300 bagi 90 gitu aja ya. 3,333. Jangan lupa satuannya hertz. Kalau periode 0,3. tinggal dibalik ya kan. 0,3 ya, pas ya. 0,3. Satuannya Second. second. Good. Nomor 2B. Nah, ini nomor 2B gimana nih ya? 600 lah. Oh, gimana Fadil dapatnya? Itu pakai rumus yang F sama dengan NT. Pakai rumus yang F ya, sama dengan N per T. Terus F-nya berapa itu? 30. 30. N-nya? N aja. N aja. T-nya Nya 20. 20. Nah, berarti N-nya berapa nih? N-nya sama dengan 30 F kali T, ya gitu, Sir. Iya 30. benar. 30 kali 20. 600 ya, 600 sekitaran. Good job. Yang lain bagaimana yang lain? Any questions? Nomor 1 sama 2B. Kalau nomor A, 2A. Kalau nomor 1 dan 2B easy, nggak ada pertanyaan. Nomor 2A sekarang. Periode. Gimana nih kira-kira cara nyarinya? Periode. Gampang, Sir. Kan sudah dapat yang B-nya, Sir. Oh iya, gimana? T-nya itu sama nggak, Sir, waktunya, Sir, 20 detik? Boleh sama, boleh enggak. kayaknya Dianggap sama boleh. Kalau misalkan sama, berarti T-nya berapa nih? 20. T 20. Terus N-nya berapa dong? M-nya 600. Oh, oke, 600. 600 bagi 20. Iya. 20 bagi 20. Periodenya pakai rumus ini gitu ya? Ya, penting gitu, Sir. Kan sudah dapat, Sir. Iya, benar. Benar kok jawabannya. Ini jadinya 1/30 ya. Ya. Sekon. Tapi ada lagi cara yang lebih mudah. Bukan lebih mudah sih. Pakai data frekuensi. Kan periode itu kan kebalikannya frekuensi, ya kan? Ya. Ya udah berarti T kebalikannya F 1/30. Sama kan? Nah ini cara lain ya. Well, sepertinya tidak ada pertanyaan. Ada nggak pertanyaan? Oh, Ada. Enggak ada. gitu, Sir. Gimana? Ya. Kenapa jadi 1/F, Sir? Kenapa jadi 1/F? Coba lihat. Kalau dari rumus ya, F N per T. T sama dengan T kecil per N, gitu kan? Ya. Oke, ini kan dibalik nih. Kalau misal kita mau buat perbandingan F dibagi T gitu ya, misal ya, F dibagi T itu berarti adalah N per T per N, ya nggak? Ya, Kalau pembagian berarti kan dibalik nih. N per T dikali N per T per N. F per T per N. Oh, gini aja. Rumit, Sir. Oh, enggak rumit. Bukan dibagi nih, kalau dibagi rumit. Dikali. F kali T berarti hasilnya adalah N kecil per T, ya kan, nih F-nya, dikali T kecil per N. N per N? N. Coret. 1.
T per T. Oh iya ada. Keren juga. Berarti F kali T itu sama dengan 1. Berarti selalu satu lah, Sir. Ya, selalu 1. Berarti caranya tinggal 1/30 gitu aja langsung. Iya, oh, Ya paham. gitu ya. Jadi F kali T selalu sama dengan 1. Kalau benda yang sama. Ingat ya, bendanya harus sama. Kalau pegas ya pegas doang, dan pegasnya harus 1 gitu. Ada lagi pertanyaan? Asran mau nanya nih kayaknya. There is no, sir. Oh no, there is no. Oke, great. Nanti nomor 3 kalian latihan sendiri ya. Tapi setidaknya nih aman kok. Kalau kalian bisa ngerjain ini ya, nanti buat UTS yang materi ini aman lah. Well, let's have the final slide. Reflection. What have you learned today? Mari kita jawab dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Getaran, gerakan bolak-balik yang berulang ya tadi ya. Bolak-balik berulang. Sama kayak kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah, gitu kan ya. Berulang-ulang. Habis di atas, di bawah. Habis di bawah, atas lagi. Kalau stuck hidupnya Tapi ada juga orang, sir, di atas terus, sir. ya, Oh, Sir. siapa Ada yang yang di stuck atas di bawah, ada yang stuck di atas gitu, Sir. Banyak, Sir. Bervariasi Sir hidup ini. Iya, Widih. iya bervariasi. Up down-nya tuh bervariasi. Up-nya tuh mungkin lagi bahagia gitu ya. Down-nya itu mungkin lagi putus gitu ya. Nembak cewek ditolak, nah kan down. Macam-macam down-nya. Ada yang aduh udah bekerja keras nggak lulus gitu. Nah, sekarang tuliskan di kolom chat private ya. Ngapain, Sir? Tuliskan di kolom chat jawaban dari ketiga pertanyaan ini menurut kalian. There is no right or wrong answer. Sir jauh soalnya. Ini Aduh, nih. bahasa Inggris, Sir. What do you when? Apa? Bahasa Inggris. Oke. Apa yang mesti kamu lakukan ketika Mau di atas. lagi di atas ya. Itu berarti lagi di bawah gitu, Sir. Nah, yang ini yang lagi di bawah. Terus yang ketiga, ini berarti kalian harus punya karakter apa nih supaya bisa survive di kehidupan yang kadang di atas, kadang di bawah. Silakan tuliskan di kolom chat. Harus hafal rumus fisika. Boleh. Iya kan itu nggak ada jawaban benar salah ya di sini ya. Iya, Sir. Perspektif. Iya. Terus di kolom chat ya, private ya. Atas, perbanyak investasi dan uang. Wih, mantap ini. Wah. Emang anak sosial sejati nih emang. Keren. Mister tunggu yang lain. Getarannya udah selesai ya. Jadi ya setidaknya kalian dapatlah getaran itu mirip kayak kehidupan. Salah, kehidupan itu mirip kayak getaran. Masya Allah, kalau lagi di atas, stay humble. Kalau lagi di bawah, tetap semangat kerja keras. Wah, karakter yang harus dibangun sabar, kerja keras, semangat. Oke, good. Ya, gitu. Wah, ini jawaban mantap ini. Kalau udah di atas, harus dipertahankan. Keren. Kalau di bawah harus kerja keras agar bisa naik sedikit demi sedikit. Good. Keren ya. Ternyata pemikiran kalian nih keren loh. Jadi saya ketika melihat kalian, wah ternyata di dalam diri kalian yang kayak gitu. Ternyata pemikirannya keren. Ada, Sir, kata-kata siapa ya, Sir? Saya ingat.
Kalau gimana? kamu terlahir sebagai orang miskin itu takdir katanya Serai. Tapi Terus, kalau terus? kamu mati sebagai orang miskin itu kurang berusaha Serai. Oh iya, mantap. Berarti malas-malasan nih hidup Ser. Oke. Gitu ya. Jadi pokoknya kalau mati nggak boleh miskin ya. Iya Ser. Prinsip yang bagus. Kalau lahir sebagai orang miskin itu takdir Serai. Ya, nggak bisa milih kita ya. Ya. Tapi kalau mati sebagai orang miskin, wah itu malas-malasan Bukannya artinya. nggak bisa milih. Gimana, Ki? Takdirnya boleh takdir, tapi takdir tuh nggak bisa di ini, Sir. Bisa diperbaiki. Oh, makanya tadi Intinya- kata Fadil kalau mati nggak boleh tetap miskin gitu ya. Iya, Ser. Intinya jangan malas lah, Sir. Oke, good, mantap. Intinya jangan malas. Jadi kalau ada tugas apa yang harus kalian lakukan? Malas. Nonton film. Beda Ser, beda konsep Ser. Oh, beda gitu ya. Oh, tadi berlaku untuk hidup tapi nggak berlaku untuk tugas ya. Oke. Iya. Oke, apakah sudah semua ini? Baik, ini nanti akan ter-record soalnya. Jadi saya akan baca-baca opini-opini kalian. Oke, ada yang mau menambahkan sesuatu? Kalau nggak ada, Nggak ada. kita akhiri saja ya. Ya, Let's close our class today by reciting Hamdalah together. alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Okay, thank you for your participation and for sharing your thoughts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Sir. See you Thank you, next sir. week. You're welcome.